Smiley, smiley, little boy, jumping puppy, puppy world. Well, like a fairy tale comes true. It might be your good time, pumpkin, sweet cake, cookie friends. Well, this is my place for you. Still I remember and still your December, 'cause I found Mr. Wonder. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini aku bisa share lagi aktivitas aku nih. Seperti biasa, aktivitas ibu rumah tangga di rumah minimalis. Nah, jadi ini tuh pagi hari sekitar setengah 8-an ya. Jadi di luar tuh cerah banget cuacanya. Dan di awal video aku lagi mau unboxing paket nih guys. Jadi aku lagi mau rekomendasiin produk yang bener-bener bagus banget buat yang punya baby ataupun yang punya balita dan juga anak-anak. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak nih ini paketannya apa? Dan untuk packingnya ini super duper aman banget. Jadi nggak usah khawatir, ini pasti aman banget sampai ke depan rumah kalian, nggak akan mungkin produknya itu rusak. Nah, ini aku sekarang mau buka dulu ya guys. Nah, untuk info sedikit, jadi ini tuh sebenarnya adalah produk baby oil. Kira-kira baby oil apa tuh? Ya, bener banget, ini adalah Cloudy Calming Baby Oil. Nah, kenapa aku pilih Cloudy Calming Baby Oil? Karena ini tuh bisa digunakan untuk bayi ataupun anak-anak. Untuk bahan-bahannya sendiri, ini udah pasti dibuat dengan bahan alami essential oil yang aromanya tuh khas banget ya buat kulit bayi dan memberikan rasa nyaman pada tubuh bayi dan juga anak. Karena ada kandungan lavender oil, ada peppermint oil, dan juga jojoba oil yang punya manfaat untuk menutrisi, melembutkan, melembabkan, dan memberikan rasa nyaman pada anak dan juga bayi. Jadi kalau misalnya lagi punya baby nih terus perutnya lagi kembung atau lagi kena kolik, ini bisa banget untuk diolesin ke perut bayi atau juga ke seluruh tubuh. Selain itu, untuk Cloudy Calming Baby Oil ini tuh bisa membantu perut dan tubuh bayi jadi hangat, juga bisa membantu tidur lebih tenang, lebih nyenyak, dan yang pasti efektif mengurangi kembung. Teksturnya ringan banget dan cepat menyerap, jadi nggak akan lengket di tangan. Terus aromanya juga bener-bener bikin rileks, perpaduan lavender dan juga peppermint yang pasti 100% alami tanpa mineral oil dan juga alkohol. Buat kalian yang udah sering nontonin aku pasti tahu banget kalau Dava tuh masih aku pakein baby oil ya, meskipun dia tuh udah 5 tahun lebih, karena aku suka aja gitu bau bayi, bau anak tapi wangi bayi gitu aku suka. Jadi aku masih nyetok minyak telon. Nah, salah satunya ini aku juga nyetok untuk Cloudy Calming Baby Oil. Nah, tadi aku udah sebutin kan guys, untuk teksturnya bener-bener nggak lengket. Jadi kalian bisa lihat, ini teksturnya tuh enak banget untuk pijat bayi ataupun anak juga aman gitu ya. Nah, untuk aromanya aku juga suka karena bisa menyegarkan. Jadi kalau misalnya lagi kena flu ini juga bisa dipakai ya, karena baunya bener-bener bikin hidung jadi lega. Nah, ini juga kebetulan Dava habis mandi, cuman tadi belum aku kasih minyak telon, cuma udah aku pakein baju, jadi sekarang tinggal aku olesin aja untuk minyak telonnya. Dan ini tuh hari Sabtu ya guys, jadi weekend gitu. Ini Davanya lagi di rumah dan juga lagi liburan juga kan, liburan semester, kebetulan juga di hari Sabtu. Jadi ini adalah hari dimana Dava bisa main gadget, bisa main HP. Ya, tadi dia sambil aku kasih cium nih minyak telon yang baru ya, dan dia suka, apalagi Dava suka banget sama warna biru. Dan untuk packagingnya aku yakin anak-anak bakalan suka gitu ya, karena cakep banget gitu loh, lucu, ada gambar baby yang lagi tidur di atas bulan dan juga bintang. Karena aku tuh adalah salah satu emak-emak yang matanya tuh suka lihat yang lucu-lucu gitu loh. Jadi apapun yang lucu aku bakalan pilih, apalagi untuk anak ya. Jadi ini selain packagingnya yang cakep dan bagus, ini juga bermanfaat banget. Nah, ini udah selesai aku olesin ya ke punggung dan juga ke perutnya Dava. Ini sekarang Dava mau main HP sambil pegang si baby oil dari Cloudy ini.
Dan Cloudy Calming Baby Oil ini tuh juga adalah salah satu produk dari Opsimum. Jadi jangan pernah ragu ya guys untuk pilih produk-produk dari Opsimum, karena Opsimum itu adalah opsi shopping for mom and baby, karena semua produknya juga benar-benar recommended banget. Oke guys, lanjut. Ini tadi davanya kan udah selesai aku kasih minyak telon. Sekarang aku lagi mau rebus air dulu. Ini aku mau rebus air untuk bikin cemilan sebenarnya. Sebenarnya nggak terlalu banyak ya butuh airnya, tapi nggak apa-apa sekalian karena aku mau rebus air juga. Jadinya aku nyetok. Nah kemarin tuh ada juga yang ngomong kan, katanya kan punya dispenser gitu, kenapa pakai teko? Aku tuh emang jarang sih nyolokin dispenser karena sebenarnya juga nggak terlalu sering menggunakan air panas. Cuma kayak dalam waktu-waktu tertentu aja aku pakai air panas. Jadi kalau misalnya aku lagi pengen nyeduh sesuatu, baru deh aku pakai air panasnya. Nah kalau misalnya dicolok di dispenser tapi nggak kepake, itu kan jadi sayang ya. Karena kan dispenser lumayan narik banget kan listriknya. Oke guys, ini aku siapin dulu untuk bahan-bahan bikin cemilannya. Jadi pagi ini aku tuh mau bikin cemilan buat sarapan ya, mau bikin cimol. Ini pertama kali sih aku bikin cimol. Dan untuk tekonya juga udah bunyi, jadi habis ini mau aku pindahin dulu ke termos. Nah untuk termos ini lumayan banyak sih ya untuk kapasitas airnya, dan ini tuh tahan lah sekitar 12 jam gitu masih panas sih. Cuman emang nggak bisa yang sampai besok ya, karena emang termos kan ada waktu-waktunya juga ya, nggak yang bisa selama-lamanya dia panas. Tapi ini emang paling nanti buat nyeduh teh atau nyeduh coklatos. Nah ini udah selesai, aku sekarang tinggal siapin untuk bikin cimolnya, karena pakai air panas kan untuk bikin cimol. Siapa nih di sini yang udah pernah juga bikin cimol? Jadi kemarin aku tuh lihat di FYP TikTok gitu loh, kayaknya enak deh. Nah untuk air panas yang bikin cimolnya itu cuma perlu 100 ml ya guys. Aku bikinnya sesuai takaran aja sih, soalnya kalau misalnya mau di beda-bedain lagi takutnya nggak berhasil kan. Jadi ini bener-bener jiplak, ngejiplak resep dari orang yang kemarin nge-share. Oke, untuk tepung tapioka di sini aku pakainya 10 sendok. Terus belepotan ya, tadi tuh masukin ke mangkoknya agak belepotan. Untuk tepung terigunya aku pakai 2 sendok. Nah, untuk seasoning aku tambahin pakai bawang putih bubuk. Kalau misalnya kalian nggak punya yang bubuk, kayaknya bisa sih pakai bawang putih yang diparut ya. Tapi jangan terlalu banyak juga, kalau kebanyakan nanti jadinya kayak langu gitu ya, kebanyakan bawang putih. Nah untuk bumbunya aku cuma pakai penyedap ayam aja, sama aku pakai garam. Nah untuk bumbu-bumbu seasoning gini sih sesuai selera ya guys gitu. Kalau emang suka yang agak nggak terlalu asin berarti jangan terlalu banyak. Oke, sekarang tinggal aku ratain dulu ini ya. Habis ini tinggal aku masukin airnya aja. Aku masukin langsung semua aja, tapi emang harus air yang masih bener-bener panas ya guys. Habis ini tinggal diaduk aja sampai adonannya tuh kalis. Oke, ini kalau udah teksturnya kayak gini, sekarang lebih enak ngadonnya pakai tangan, dan aku juga udah cuci tangan ya guys. Soalnya kalau pakai sendok bakalan susah bikin dia jadi kalis gitu loh. Nah ini sampai di adonnya tuh, diulennya sampai dia bisa dibentuk ya guys. Gampang banget sih sebenarnya bikinnya, cuman yang bikin lama itu adalah ngebulet-buletinnya. Jadi ini aku mau ngebuletin dulu. Dan ini jadinya juga lumayan banyak sih, meskipun takarannya tadi nggak terlalu banyak ya. Apalagi kalau misalnya nggak terlalu besar untuk buletannya, jadi dikira-kira aja sih. Ini tuh aku pikir kayaknya agak kebesaran sih yang pertama ini ya. Akhirnya aku kecilin lagi, terus aku bulet-buletin sampai habis semua. Nah kalau misalnya masak kayak gini tuh makannya bentar banget, bikinnya yang lama karena harus dibulet-buletin. Tapi nggak apa-apa, berasa ini ya, berasa main apa sih, kayak main lilin gitu loh, main plastisin. Tapi Dava aku ajak gitu kan, dia nggak mau karena dia hari ini cheating day ya. Dia lagi main HP, karena cuma bisa main HP 1 minggu sekali, jadi dia tidak mau melewatkan kesempatan itu.
Oke guys, karena kelamaan ternyata kalau misalnya 2 kali kerja gitu ya, masukin ke piring, masukin lagi nanti ke wajan. Akhirnya aku memutuskan untuk langsung aku pindahin aja ke wajannya, karena kan dia juga nanti digorengnya pakai minyak dingin dulu. Soalnya itu adonannya tuh ternyata masih banyak, padahal aku berasanya udah lumayan lama ini ngebulet-buletin, tapi kok nggak beres-beres gitu ya. Jadi aku langsung masukin aja lah ke dalam sini, soalnya nggak muat juga tadi piringnya. Jadi ini pakai kekuatan kilat aja ya, ini langsung dicemplung-cemplungin, dan ukurannya juga nggak senada gitu. Ya udahlah, nggak apa-apa ya. Nah ini udah beres ya guys, sekarang tinggal aku nyalain aja apinya, dan juga jangan lupa pakai api yang kecil aja, sedang deh, api sedang gitu, jangan yang terlalu besar. Nah kenapa digorengnya tuh pakai api dingin, pakai minyak dingin dulu, soalnya biar nggak meledak-meledak. Kalau misalnya langsung api yang panas gitu nanti bakalan meledak. Kok api sih, minyak yang panas nanti bakalan meletup-meletup gitu loh untuk si cimolnya. Nah ini meja ya, tadi habis ketumpahan si tepung banyak banget. Ini mau aku bersihin dulu untuk mejanya, biar kerjaannya juga beres gitu kan, daripada mantengin si cimol ya guys. Nah kalian lagi pada ngapain nih sekarang? Jam berapa nih guys nontonin video aku? Nah ini udah matang ya, jadi nggak usah terlalu lama sih, pokoknya sampai dia udah matang kayak gini, karena kalau kelamaan bakalan keras banget. Ini udah mau aku angkat, aku mau tirisin dulu. Aku tuh suka banget sama jajanan cimol gini, tapi kayaknya sekarang tuh udah nggak nemu gitu loh abang-abang yang jual. Biasanya dia tuh ada di tempat yang aku biasa beli gitu loh, tapi pas aku lewat beberapa kali tuh udah nggak jual, entah pindah apa gimana aku juga nggak tahu. Ya udahlah, bikin sendiri aja kan ya, ternyata gampang aja sih bikinnya, kendalanya cuma ngebentuk-bentuknya aja. Oke, ini aku tirisin dulu ya guys untuk minyaknya. Oke, sekarang udah tiris dan aku pindahin ke wadah, terus mau aku bumbuin. Ini aku pakai bumbu barbecue, karena aku makannya kan bareng sama Dava ya, jadi nggak bisa langsung aku pedesin gitu loh. Jadi aku shakernya 2 kali. Dan aku kalau makan ginian, kalau nggak pedes tuh berasa nggak makan jajan gitu kan, nggak makan cemilan, kayak nggak enak, jadinya harus pedes. Tapi makanya ini aku shake-nya pakai 1 wadah dulu, nanti baru aku pisahin. Oke, udah, ini mau aku pindahin dulu untuk Dava, jadi habis ini baru aku tambahin bubuk cabe. Kalian doyan gak sih sama yang namanya cimol? Makanan dari aci gini tuh selalu enak ya, cuma kadang-kadang kalau digigit suka alot. Kalau misalnya ini, makanya kalau digorengnya kelamaan tuh kayaknya bakalan alot deh. Tapi ini aku bikin sih kayaknya pas ya, buat aku sih pas-pas aja. Kalau misalnya kalian mau nggak terlalu alot, berarti disebentarin aja gitu ngegorengnya. Oke, ini sekarang tinggal aku shaker aja. Sekarang tinggal aku sajiin, jadi udah jadi ya. Jadi kita pagi ini sarapan ringan-ringan aja. Ini tuh jadi back to sebelum Dava sekolah, karena kan biasanya kalau Dava sekolah tuh udah jam 6 udah makan ya, udah sarapan. Oke guys, ini udah beres ya untuk si cimol. Sekarang aku pindahin dulu untuk bubuk cabenya, aku balikin lagi. Nah ini juga udah dingin ya, untuk tekonya aku masukin lagi ke wadahnya. Jadi semuanya udah kembali ke posisi awal. Nah Dava juga udah ngemilin si cimol. Tadi aku juga udah bikin coklatos, tapi aku bikin 1 gelas aja karena takutnya nggak habis kan. Dava tuh kadang-kadang nggak terlalu doyan gitu loh kalau coklatos, jadi mau bikin 2 takutnya mubazir, akhirnya aku bikin 1 aja, kita bagi 2. Kalian udah pada sarapan belum nih guys? Kalau belum sarapan, yuk sarapan bareng ya. Nah udah beres sarapan, aku lanjut mau bersihin kitchen set, karena udah lama aku nggak bersihin kitchen set. Dan kemarin tuh juga ada yang nanya kan, katanya Bun aman nggak sih kitchen set tapi nggak pakai cooker hood? Menurut pengalaman aku ya aman-aman aja gitu. Ini kan udah 6 tahun ya aku pakai kitchen set kayak gini dan nggak ada cooker hoodnya. Mungkin karena jaraknya juga nggak terlalu mepet kan dari kompor. Tapi minusnya, jadi kalau misalnya ada uap-uap masak gitu kan, dia bakalan naik ke lemari gitu ya. Jadi harus lumayan dijadwalin gitu untuk
bersihinnya. Tapi paling kan cuma di bagian yang atasnya ini aja ya. Jadi kalau misalnya aku bersihin keseluruhan kitchen set biasanya tuh nggak terjadwal sih ya, sekotornya aja. Maksimal sekitar 2 minggu sekali lah. Itu minimal deh. Minimal apa maksimal ya? Pokoknya 2 minggu sekali itu paling cepat aku bersihin gitu. Oke, udah selesai untuk kitchen setnya, udah selesai aku lap-lap. Tapi aku lapnya pakai lap kering aja ya guys, nggak pakai lap basah karena kan yang dilap itu adalah minyak-minyak, uap-uap minyak gitu. Nah sekalian aku juga mau bersihin ini perintilan dapur aku karena emang di sini tuh sekarang aku perhatiin kayak seminggu sekali harus aku bersihin gitu ya. Jadi nggak tahu kenapa debunya suka banyak banget. Jadi aku ini makanya mau aku lap-lapin. Tapi biar lebih bisa leluasa ngelapnya, aku pindahin dulu semuanya ke atas meja. Soalnya aku juga mau sekalian ngebersihin raknya gitu guys. Soalnya raknya juga ada debu-debunya gitu loh. Pokoknya kalau kita punya perintilan kayak gini, makin banyak, makin rajin dan harus makin sering untuk dibersihin kan. Apalagi ini peralatan masak ya, kalau misalnya kotor atau debuan gitu takutnya nggak sehat buat kita juga. Ini semuanya aku pindahin dulu ya ke atas sini. Dan buat yang nanyain meja, ini tuh aku nggak beli jadi gitu ya guys. Jadi di sini tuh emang ada orang yang jual kayu kayak gini, kayak triplek ini. Tapi aku lupa sih berapa inci ini ya tebelnya. Nah untuk meja aku tuh beli kayunya gitu, terus dibawa ke mebel, dihalusin pinggirannya kan awalnya kan kotak tajam gitu ya. Jadi biar sudutnya tuh ada gitu. Terus tinggal aku beliin pengaitnya aja. Jadi sebenarnya ini low budget banget untuk meja ini, dan untuk panjangnya tuh 100, panjang kali lebar itu 130 kali 60 ya guys gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau bikin, kalian bisa aja bikin sendiri gitu. Tapi maksudnya bukan bikin kayunya sendiri ya, kan nggak bisa bikin kayu, kita mah bukan perusahaan kayu. Tapi maksudnya beli kayu yang udah jadi aja, tinggal dipasang. Aku kan waktu itu ada sebenarnya video bikinnya, cuman karena kemarin bermasalah sama musiknya, jadi harus aku take down, harus aku hapus gitu loh. Jadi aku nggak bisa share lagi karena video mentahnya juga udah nggak ada. Oke, ini aku udah lap-lapin semuanya ya guys. Jadi semuanya aku lap sampai debu-debunya hilang, sampai bersih. Sekarang habis ini tinggal aku pindahin lagi aja. Nah ini sekarang tinggal aku masukin ya satu-satu ke tempatnya masing-masing. Ini tuh juga masih 01 sih space-nya ya. Tapi aku memang lagi menunggu juga, lagi menunggu satu produk gitu yang aku nggak sabar banget sebenarnya pengen cepet datang. Jadi nanti pas gitu posisinya udah terisi semua nih di sini, alhamdulillah. Oke guys, ini aku susunin dulu satu per satu. Aku happy banget lihat pojokan di sini tuh ya warnanya pada senada deh. Karena aku juga nggak nyangka gitu bisa punya dapur yang sekarang tuh senada gitu loh warnanya. Kalau kemarin kan masih warna-warni banget ya di dapur aku. Ternyata mata tuh juga lebih enak ngelihatnya kalau semuanya pada senada. Masak juga lebih semangat gitu kan. Oke, ini udah selesai aku tata semua nih guys. Nah, ini sekarang udah beres. Kalian aku mau akhiri dulu vlog aku di sini. Semoga video aku kali ini bisa bermanfaat buat kalian. Tadi aku udah reviewin produk, aku juga udah bikin cemilan, udah beres-beres rumah juga. Jadi pagi-pagi yang cerah ini aku udah produktif banget. Semoga bisa menularkan semangat ke kalian juga. Aku akhiri dulu vlog aku di sini. Jangan lupa untuk selalu dukung channel aku dengan cara like, comment, dan juga subscribe. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.